Ya, sekarang kita ke integral bentuk khusus. Ya, oke, yang pertama ini ada integral AX plus B pangkat N dx. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan hanya integral AX pangkat N saja kan. Nah, ini dia pangkatnya fungsinya, jadi udah di dalam fungsi nih. Dan N di sini itu pangkatnya yang pangkat lebih dari 2. Kalau misalkan 2, itu kan kita masih bisa mencarinya dengan mengalihkan pelangi dulu kan, dikalikan pelangi dulu baru diintegralkan. Tapi N di sini yang pangkatnya lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau yang N-nya bentuknya pangkatnya pecahan. Ya, gimana sih? Ya, jadi 1/A ini adalah turunan yang ada di dalam sini. Ini kan kebetulan AX plus B, maka turunannya adalah A aja, ya kan? Ini AX turunannya A, B turunannya 0, maka hanya A saja. Nah, kalau misalnya di dalamnya di sini AX kuadrat plus BX plus C misalnya, maka turunannya jadi 2AX plus B. Nah, karena di sini hanya AX plus B, maka di sini A dikali sama N tambah 1. Nah, ini kan sama kayak konsep integral sebelumnya. Selalu pangkatnya bertambah 1. Jadi ini N tambah 1. Ya, dikali sama AX plus B pangkat N tambah 1. Ya, selalu konsepnya dia bertambah 1 pangkatnya. Jadi 1 per A dikali N tambah 1 dikali AX plus B pangkat N tambah 1 plus C. Jangan lupa si plus C-nya. Kemudian yang kedua sama kayak yang sebelumnya, cuma pangkatnya minus 1. Nah, ini kan yang sebelumnya udah ya, integral 1 per X dx itu kan jadi learn. Ya, bedanya di sini dalam bentuk fungsi, berarti jadi 1 per turunan, tetap 1 per turunan ini, berarti 1 per A, dikali learn. Learn AX plus B plus C. Karena dia pangkatnya pangkat minus 1, maka jadi learn di sini tetap. Ya. Ya, sekarang ke contoh. Hitunglah integral-integral berikut. Contoh yang pertama, integral 2x min 7 pangkat 5 dx. Nah, kalau misalkan pangkat 5 ini, kan dia banyak ya. Maka kita pakai yang tadi tuh integral ax plus b pangkat n dx ya. Sama dengan 1 per turunan yang di dalam 2x min 7 ini berapa? 2 kan? Kemudian pangkatnya berapa? 5, berarti 5 tambah 1. Kemudian dikali sama ini si AX plus B-nya. Nah, 2X min 7 pangkatnya bertambah 1. 5 tambah 1 plus C. Maka jadi 1 per 5 tambah 1 itu kan 6. 6 kali 2 jadi 1 per 12. Maka sama dengan 1 per 12 dikali 2X min 7 pangkat 6 plus C. Maka itu adalah hasilnya. Ya, oke, contoh yang kedua. Integral 3x plus 4 dx. Nah, ini kan integral akar 3x plus 4 dx. Nah, ini kan ada dalam bentuk akar kan? Oke, maka kita bentuk dulu dia dalam bentuk pecahan biar kita mudah hitungnya ya. Jadi integral 3x plus 4 pangkat setengah dx. Oke, sama dengan 1 per, nah turunan dari 3x plus 4 adalah 3. Pangkatnya berapa? Setengah, berarti setengah tambah 1. Dikali sama 3x plus 4 pangkat setengah tambah 1 juga. Plus C, jangan lupa ya. 1 per setengah tambah 1 itu kan sama dengan 1/2 ya. Kalau 1/2 dijadiin pecahan biasa, jadinya 3/2.
3/2. Maka jadi 1/3 dikali 3/2 dikali sama 3x plus 4 pangkat 3/2. Nah, ini kan jadi 1/3 kali 3, 9. Berarti 1/9/2. Nah, 2-nya kita naikin ke atas kan. Maka hasilnya jadi 2/9. Ya, karena ini pangkatnya 3/2. 3/2 itu kan kalau dijadiin itu kan 2/2 ditambah 1/2. Nah, 2/2 itu kan sama aja dengan 1 kan. Maka jadi 2/9. Ini 1, yang ini setengah, 1/2 kan. Jadinya 3x plus 4 pangkat 1 sama akar 3x akar dari 3x plus 4. Yang satu pangkat 1, yang satu pangkat setengah. Maka jawabannya adalah 2/9 dikali 3x plus 4 akar 3x plus 4 plus C. Ya. Kemudian contoh yang ketiganya nih. Integral 3/3x plus 1 dx. Sama dengan, ya, ini 3. 3 ini adalah koefisiennya. Yang di atas ini nih, si 3 per. Nah, terus per 3 turunan yang ini. Tadi kan ada tuh integral ax plus b pangkat min 1 jadi 1 per a kan. Nah, a-nya itu adalah turunan yang di sini kan. Turunan 3x plus 1 apa? 3. Kemudian karena 3x plus 1-nya ini pangkatnya negatif 1, maka jadi learn 3x plus 1 plus c. 3 tambah 3, 3/3, 1. Maka jawabannya sama dengan learn 3x plus 1 plus C ya. Berarti ini jawabannya. Oke. Ya, selanjutnya ke teknik pengintegralan. Ya. Oke. Teknik pengintegralan ini ada dua. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode substitusi ini ciri-cirinya adalah dia bentuknya integralnya perkalian atau pembagian. Kemudian yang kedua, nah ini ketika diturunkan ada yang bisa dicoret ya. Jadi dia bisa jadi kelipatan dari yang perkalian salah satunya itu. Ya, kemudian yang kedua ada metode parsial. Ciri-cirinya, yang pertama sama kayak metode substitusi, dia bentuknya perkalian atau pembagian integral. Tapi yang kedua, ketika diturunkan itu tidak ada yang bisa dicoret. Bedanya substitusi sama parsial itu adalah itu. Kalau substitusi, ketika diturunkan ada yang bisa dicoret, kalau parsial tidak bisa dicoret. Ya, nah supaya lebih pahamnya kita lihat ke contoh ya. Ya, sekarang kita ke metode substitusi. Ya, contohnya, hitunglah integral-integral berikut. Yang pertama, integral dari 2x plus 1 dikali sama x kuadrat min x plus 3 pangkat 3. Nah, ini tuh coba kira-kira mana yang kita bisa turunkan. Yang kita turunkan itu, kita misalkan yang dia kompleks, yang pangkatnya paling banyak. Yang mana? Yang x kuadrat min x plus 3 pangkat 3, karena dia pangkatnya pangkat 3 ya. Oke, kita memisalkan. Misal ini adalah U. Jadi, di dalamnya nih ya, nggak usah pakai pangkatnya, dalamnya aja. X kuadrat min x plus 3 itu adalah U. Ya, jadi U itu adalah x kuadrat min x plus 3. Kemudian kita turunkan. Karena ini U, kemudian variabelnya di sini adalah X, maka U terhadap X. Maka DU per DX. Nah, X kuadrat turunannya apa? Turunannya adalah 2X. Min X turunannya min 1. Nah, kalau kita kali silang, DU per DX itu kan sama dengan 2X min 1 per 1 sebenarnya, cuma nggak ditulis. Kalau kita kali silang, maka berarti si DU ini sama dengan 2X min 1 dikali DX kan? Nah, berarti kalau mau mencari si DX, berarti kan jadi DU per 2X min 1, ya kan? Coba, ini DX dikali 2X min 1, sama kan nama ini? DX dikali 2X min 1. Ya, jadi kita ubah bentuk, tapi nggak kita ubah nilainya. Ya, oke. Maka integral, ini 2X min 1 kita tetap. Kemudian yang ini, kan tadi udah kita pakai pemisalan. Misalnya apa? Misalnya U. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 3. Maka kita tulis jadi U pangkat 3. Ya, dan
kali dx, dx-nya ini kita ubah juga. Ubahnya dengan apa? Ubahnya dengan ini nih yang tadi kita udah ubah. du per 2x min 1. Jadi, du per 2x min 1. Nah, nanti ini ada yang bisa kita coret. Mana yang kita coret? Ada yang sama kan? Ini nih, 2x min 1 sama si 2x min 1. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa si u pangkat 3 yang belum yang nggak habis kan? Tinggal kita tulis, berarti integral u pangkat 3. Nah, di sini udah pas. du, ya, diferensial u. Maka integral dari u pangkat 3 du. Nah, kalau udah kayak begini kan kita udah lebih mudah kan? Ya, tinggal sama dengan 1 per. Nah, 3 tambah 1 kan 4. U pangkat-pangkatnya bertambah 1 pangkat 4. Ini kalau kita turunin jadi apa? Jadi U pangkat 3 kan? Balik lagi ke sini. Nah, gitu. Nah, terus di sini si U-nya ini kita balikin lagi ke sini nih. Berarti jadi sama dengan 1 per 4 dikali X kuadrat min X plus 3 pangkat 4 plus C. Ya, maka itu adalah hasilnya. Hasil adalah 1/4 dikali X kuadrat min X plus 3 pangkat 4 plus C. Ya, ini kan dalam bentuk perkalian nih, ini dikali ini. Cuma yang ini bentuknya kompleks. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini integral 2x plus 3 per akar 3x kuadrat plus 9x min 1 dx. Nah, ini dia sama, cuma bedanya ini kan bentuk perkalian, ini bentuk pembagian. Nah, kita misalkan juga, misalkannya yang mana? Misalkannya yang kompleks. Yang kompleks yang mana? Yang bawah. Dia dalam bentuk akar kan? Akar 3x kuadrat plus 9x min 1. Maka kita misalkan yang bawah. Misal, U itu sama dengan 3x kuadrat plus 9x min 1 ya. Si yang dalamnya aja, pangkatnya nggak usah ditulis sama kayak tadi. Nah, udah dapet, kita turunin si U-nya. Jadi du per dx sama dengan 3x kuadrat. Turunannya adalah 6x plus 9x turunannya adalah plus 9. Sama kayak tadi, kalau du itu sama dengan 6x plus 9 dikali dx. Maka kalau kita mau nyari dx, jadinya du per 6x plus 9. Ya, oke, sekarang kita masukkan integral. Nah, 2x plus 3 per, karena tadi ini kita udah misalkan U, ya kan? Si 3x kuadrat plus 9x min 1-nya ini adalah U. Kemudian dalam bentuk akar, berarti pangkat setengah. Dan si dx-nya ini kita substitusi. Substitusi dengan apa? Ini, si du per 6x plus 9. Lihat deh, 6x plus 9 ini sama-sama kelipatan berapa? 3 kan? Berarti bisa kita keluarkan 3. Maka jadi du sama dengan 3 dikali sama 2x plus 3. Ya kan? 3 kali 2x 6x, 3 kali 3 9. Nah, ada yang bisa dicoret. Mana yang bisa dicoret? Yang ini yang sama ya. Ini kan sama kan? Udah sama nih. 2x plus 3. Terus ini juga kan jadi 2x plus 3. Ya kan? Nah, kalau sudah, berarti jadi integral. Ini kan ada 1 sebenarnya, ini 3, jadi 1/3 ya kan. Kemudian ini U pangkat setengah. U pangkat setengah ini kita naikin ke atas, jadi U pangkat min setengah du. Ya, nah 1/3 ini dia konstanta, bisa kita keluarkan lagi. Jadi 1/3 integral U pangkat min setengah du, biar lebih mudah. Ya, sama dengan 1/3. Nah, integral dari U pangkat min setengah itu kan 1 per min setengah tambah 1 dikali U pangkat min setengah tambah 1 plus C. Maka jadi sama dengan 1/3. Nah, ini kan 1 per min setengah tambah 1 kan setengah ya. Berarti 1 dibagi setengah. Jadinya 2. Kemudian U pangkat min setengah tambah 1 setengah. Oke, berarti tinggal sisa 1/3 dikali 2. Jadi 2/3. 2/3 U pangkat setengah. U-nya dibalikin lagi ke awal. Ke ini. Yang awal. 3x kuadrat plus 9x min 1. Maka 2/3 akar dari 3x kuadrat plus 9x min 1. Plus C. Ya. Selanjutnya yaitu metode parsial. Ya.
Jika fungsi tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi, maka dapat juga dikerjakan dengan metode integral parsial. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah integral U dv sama dengan U dikali V min integral V du. Ya, oke, supaya lebih paham, kita ke contoh. Hitunglah integral-integral berikut. Yang pertama, integral X akar 3x min 2 dx. Nah, ini bentuk perkalian ya. Yang satu bentuknya x, yang satu lagi bentuknya akar 3x min 2 dx. Nah, mana yang sebagai u? Yang sebagai u adalah si x. Ya, yang tidak kompleks itu yang kita jadikan sebagai u. Dan yang kompleksnya sebagai dv. Jadi, dv itu adalah akar dari 3x min 2 dx. Ya. Nah, kemudian kalau si U ini sama dengan X, maka kan DU per DX sama dengan 1 kan? Ya, DU per DX sama dengan 1. Berarti sama aja dengan DU itu sama aja dengan DX. Ya kan, kalau kita turun ini, si U, turunan X kan berarti 1, maka jadi DU sama dengan DX. Nah, kemudian kita sekarang cari si V. V itu adalah kita dapat dari integral dv. Nah, berarti integral dari ini semua nih. Integral dari akar 3x min 2. Ya kan? Kalau dibentuk dalam pecahan berarti pangkatnya V itu sama dengan integral 3x min 2 pangkat setengah dx. Ya, oke, kalau integralin V sama dengan 1 per turunan dari 3x min 2 itu adalah 3. Kemudian pangkatnya setengah kan, berarti setengah tambah 1. Kemudian dikali sama 3x min 2 pangkat, nah pangkatnya setengah tambah 1 plus C. Nah, setengah tambah 1 kan 3 per 2 ya, berarti jadi 1 per 3 kali 3 per 2, 3x min 2 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini kan 1 per 3 dikali 3 per 2, 9 per 2. Nah, si 2-nya naik nantinya, jadi 2 per 9. Berarti V sama dengan 2 per 9 dikali 3x min 2 pangkat 3 per 2 plus C. Nah, ini baru dapat nilai si V-nya. Belum dapat hasil dari integral ini. Ya, nah sekarang kita cari integral dari ini nih. Berarti integral dari X akar 3x min 2 dx adalah U dikali V. U-nya apa? U-nya itu adalah X. V-nya itu apa? V-nya adalah ini. Berarti jadi X dikali 2 per 9, 3x min 2 pangkat 3 per 2. Min integral V du. Berarti min integral V. V-nya ini adalah ini kan 2 per 9, 3x min 2 pangkat 3 per 2. Nah, kenapa si 2 per 9-nya ini Ibu keluarkan? Karena dia bentuknya konstanta kan. Kalau konstanta kita keluarkan saja biar lebih mudah. Ya, kita menghitung integral ininya nih. Oke, sekarang kita kalikan. Nah, ini kan X dikali 2 per 9 jadi 2 per 9X. 3X min 2 pangkat 3 per 2. Ya, kemudian ini min 2 per 9 nih. Berarti min 2 per 9. Kemudian ini integral dari ini. 1 per 3. 3 per 2 tambah 1 itu kan berarti jadi 3 per 2 ditambah 2 per 2. 2 per 2, ya kan? 3 tambah 2, jadi 5 per 2. Jadi 1 per 3 dikali 5 per 2. 3x min 2 pangkat. 3 per 2 tambah 1, 5 per 2. Plus C. Ya, sama dengan 2 per 9x dikali 3x min 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini kan 3 kali 5, 5. Ini kan 3 kali 5, 15. Berarti 15 per 2. Berarti 2-nya naik ke atas ya. Jadi, min 2 per 9, 2 per 15. Dikali 3x min 2 pangkat 5 per 2 plus C. Ya. Nah, kemudian ini jadi 2 per 9. Ya, ini kan ada 2 per 9, yang ini juga sama-sama ada 2 per 9. Kemudian di sini ada 3x min 2 pangkat 3 per 2.
ini juga kan 3x min 2 pangkat 5 per 2. Kalau misalkan 3x min 2 pangkat 5 per 2, otomatis akan ada pangkat 3 per 2-nya kan. Nah, nanti tinggal di sini sisanya berapa, gitu. Nah, oke. Karena ini 2/9 dikali 3x min 2 pangkat 3 per 2-nya sudah kita keluarkan, berarti yang di sini nih, tinggal sisa apa yang belum kita tulis? Tinggal sisa si X-nya ini, ya kan? Maka dikali sama X, ya kan? Terus yang ini 2/9 juga udah dikeluarin ke sini. Terus yang ini 3x min 2 pangkat 5 per 2, yang 3 per 2-nya udah dikeluarin, tinggal sisa 2 per 2. Nah, 2 per 2 itu kan sama aja dengan 1. Maka min 2/15 dikali 3x min 2, ya kan? Pangkat 1 plus C. Oke, berarti jadi kita lanjutkan nih. Berarti jadi 2/9, ini kan tadi sebelumnya nih, 2/9 3x min 2 pangkat 3 per 2 kan. Ya, yang ini x min 2/15 kali 3x min 2, ya, plus C. Oke, maka jadi 2/9 dikali 3x min 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini nanti kita kalikan nih, ya. Berarti jadi x, ya, ini 3 sama 15 dicoret nantinya nih. 3 sama 15 dicoret. Bentar. Ini 3 sama 15-nya dicoret. Ya, jadinya hasilnya di bawahnya 5, ya kan, jadi 2/5x. Kemudian min 2/15 dikali min 2, jadi plus 4/15. Ya, plus C, jangan lupa. Nah, ini jadi hasilnya 2/9, 3x min 2 pangkat 3 per 2. Nah, ini kan x min 2/5x. Samakan penyebutnya. Jadi, karena bawahnya 5, pasti otomatis atasnya 5 kan. Jadi 5/5. 5/5 dikurangin 2/5. Jadi hasilnya adalah 3/5x. Plus 4/15 plus C. Maka hasil integralnya adalah ini. 2/9 dikali 3x min 2 pangkat 3 per 2 dikali 3/5x plus 4/15 plus C. Ya. Oke, supaya lebih paham, Ibu kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah ini sama kayak tadi bentuknya. Kalau yang soal tadi itu bentuknya perkalian, yang ini sekarang Ibu kasih contoh bentuknya pembagian. Ya. Ini kira-kira ada yang bisa diturunin terus ada yang bisa dicoret nggak? Yang di dalam ini kan dia 3x min 1, kalau diturunin hasil 3, ya kan? Nah, si 6x-nya ini kan nggak bisa dicoret kan, nggak bisa, habis maksudnya. Ya, nah berarti ini adalah pakai parsial. Nah, yang kita misalkan lagi. Nah, ini jadi Ibu buat bentuknya pecahan. 6x ya, integral 6x, 3x min 1, karena ini kan akar pangkat 3. Ya kan, ada di bawah, jadi pangkat 1/3. Nah, supaya jadi ke atas, maka jadi pangkat min 1/3 dx. Ya, oke. Sama kayak tadi, mana yang sebagai U? Yang sebagai U itu adalah yang sederhana, yang 6x. Yang sebagai devi yang mana? Yang kompleks, yang 3x min 1 pangkat min 1/3 dx. Ini, ya. Kemudian kita cari si DU-nya. Nah, kalau yang tadi kan kebetulan si X-nya sama dengan 1, ya, X-nya, koefisien 1, maka DU-nya sama dengan DX. Nah, yang ini kan U-nya sama dengan 6X. Kalau DU per DX kan berarti hasilnya jadi turunannya adalah 6. Ya kan? DU per DX sama dengan 6. Maka kalau kita kali silang, DU sama dengan 6 dikali DX. Ya, ini untuk si DU-nya. Oke, sekarang kita cari dulu, cari apa? Cari si V. V-nya adalah integral dV. Nah, dV-nya adalah ini. Ya, maka V sama dengan integral dari 3x min 1 pangkat min 1/3 dx. Ya, nah terus yang ini V sama dengan 1 per turunan dari 3x min 1 itu adalah 3. Kemudian min 1/3 ditambah 1. Nah, min 1/3 ditambah 1. Kalau disamakan penyebutnya, berarti min 1/3 ditambah 3/3. Ya, berarti min 1 ditambah 3 hasilnya adalah
2/3 pangkatnya. Ini ya, dari, penjumlahan si pangkat ditambah 1. Terus dikali sama 3x-1 pangkat. Nah, ini kan min 1/3 tambah 1, pangkatnya 2/3. Nah, ini ada yang bisa kita coret ya. Apa yang dicoret? Ini nih, si 3 kan. 3 sama si 3 ini kita coret. Nah, tinggal sisa 1/2 ya. Maka V sama dengan setengah dikali 3x-1 pangkat 2/3 plus C. Nah, sekarang kita cari integral dari ini nih. Ini kan baru dapat nilai hasil CV-nya aja. Sekarang kita cari hasil ini. Maka jadi integral 6x per akar pangkat 3 dari 3x-1 dx sama dengan, ya, U dikali V. U-nya apa? U-nya itu adalah si 6x ini. Ya kan? Berarti 6x. Dikali sama V. V-nya itu adalah ini. Ya kan? Setengah dikali 3x-1 pangkat 2/3. Kemudian min integral V du. Min integral V du. Min V-nya adalah setengah 3x-1 pangkat 2/3 ini. Dikali du. Du-nya apa? Du-nya adalah 6 dx ya. Ini 6 dx. Nah, kemudian ini ada yang bisa kita coret lagi nih. Apa? Yang kita coret ini 6 sama si 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3, ya kan? Nah, terus ini juga ada yang bisa kita coret lagi nih. 6 sama si setengah ini. Kita coret berapa hasilnya? Hasilnya adalah 3 juga. Ya, maka dia hasilnya nanti adalah 3x, ini kan masih ada x ya, 3x dikali 3x-1 pangkat 2/3, yang ini kan 3 konstanta, bisa kita keluarkan nantinya ya, jadi min 3 integral dari 3x-1 pangkat 2/3 dx. Oke, berarti ini sama dengan 3x dikali 3x-1 pangkat 2/3 tetap min 3, nah ini integral dari ini, 1 per turunan dari 3x-1. 3, ya kan? Kemudian 2/3 tambah 1. 2/3 tambah 1, samakan penyebutnya. Berarti jadi 3/3. Jadi 2/3 tambah 3/3, 5/3. Ya, ini 5/3. Kemudian 3x-1 pangkatnya bertambah 1 juga sama kayak tadi. Jadi 5/3. Nah, ada yang bisa kita coret lagi nih. Mana? Ini bisa kita coret. Ya kan? Nih, coret. Tinggal jadi 1/5 nanti hasilnya ini. Ya, ini jadi 1/5 yang ini. Berarti 3 dikali 1/5 jadi 3/5 nantinya. Oke, jadi 3x dikali 3x-1 pangkat 2/3 min 3/5 dikali 3x-1 pangkat 5/3 plus C. Nah, sampai sini juga dia udah benar jawabannya. Kalian mau otak-atik lagi juga boleh. Ya, tergantung nanti di pilihan yang mana. Nah, ini sampai sini saja. Jadi 3x dikali 3x-1 pangkat 2/3 min 3/5 dikali 3x-1 pangkat 5/3 plus C. Ya. Ya, ini sekarang kita ke integral parsial juga, masih sama kayak yang tadi. Cuma tadi kan masih kita menggunakan rumus, ya, yang integral U dV sama dengan U dikali V min integral V du. Nah, sekarang kita akan memperingkasnya dengan cara tanzalin namanya. Ya, jadi integral parsial juga dapat diringkas dengan menggunakan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Seperti ini. Jadi nanti ada yang diturunkan, kemudian nanti ada yang diintegralkan. Ya, jadi ada yang diturunkan, ada yang diintegralkan. Nah, nanti mana yang diturunkan, mana yang diintegralkan. Ya, nah oke. Nanti setelah diturunkan, nanti dia ada tanda plus sama minus, jadi dikalikan nanti plus min. Jadi selalu selang-seling plus min, plus min, plus min gitu ya. Kalau misalkan dia nanti ada banyak fungsinya yang kita integralkan. Ya, oke langsung ke contoh. Hitunglah integral x akar 2x min 4 dx. Ya, nah nanti mana yang diturunkan, mana yang diintegralkan? Yang diturunkan ketika diturunkan terus nanti hasilnya sama dengan 0, sampai habis, sampai 0. Ya, oke. Nah, ini diturunkan sama diintegralkan. Yang diturunkan adalah yang ini, yang tidak kompleks ya. Di sini kebetulan x-nya pangkat 1. Ya, maka pertama x diturunkan apa hasilnya? 1 kan? Diturunkan lagi hasilnya 0.
Pokoknya sampai nanti dia hasilnya 0. Jadi misalnya di sini nanti X pangkat 2 berarti jadi 2X diturunkan. Kemudian diturunkan lagi 2. Kemudian turunkan lagi 0. Pokoknya sampai 0 hasilnya. Ya, kalau udah sampai 0 itu berhenti. Nah, kemudian mana yang diintegralkan? Diintegralkannya itu yang tadi kita misalkan sebagai devi. Nah, berarti yang bentuknya kompleks. Yang ini nih, akar dari 2x min 4. Ya, maka ini jadi, nah Ibu buat di sini 2x min 4 pangkat setengah. Supaya memudahkan kita untuk mengintegralkan. Ya, oke, sekarang kita integralkan. Sama dengan 1 per integral dari turunan dari 2x min 4 adalah 2. Kemudian setengah pangkatnya ditambah 1, jadi 1/2 jadi pecahan biasa, jadi 3/2. Kemudian dikali 2x min 4 pangkat 3/2. Ya, nah ini bisa kita sederhanakan, si 2-nya kita coret ya ini. Jadi tinggal sisa 1/3. Maka jadi 1/3 dikali 2x min 4 pangkat 3/2. Ya, dah. Kemudian kita integralkan lagi. Ya, diintegralkan hasil akhir ini nih. Ya, oke. Berarti sama dengan 1/3 dia sebagai konstanta kan? Kita biarkan aja dulu dia di sini. Kemudian kita integralkan yang ini nih. 2x min 4 pangkat 3/2. Berarti jadi 1 per turunan dari 2x min 4 adalah 2. Kemudian 3/2 ditambah 1. Berarti 3/2 tambah 2/2. Ya, berarti jadi 5/2. Dikali sama 2x min 4 pangkat 5/2. Nah, ini juga ada yang bisa kita coret lagi, ya kan? Ini kita coret, ini kita coret. Jadi hasilnya adalah 1/5. Jadi 1/3 dikali 1/5 hasilnya kan? 1/3 dikali 1/5 2x min 4 pangkat 5/2. Nah, 1/3 dikali 1/5. 1 kali 1, 1. 3 kali 5, 15. Berarti jadi sama dengan 1/15 dikali 2x min 4 pangkat 5/2. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, dikalinya kali silang. Ini X dikali sama ini. Kemudian ini dikali ini. Kalau misalkan masih ada lagi di bawahnya, ini dikali lagi ke bawahnya, gitu ya. Tapi karena ini sudah selesai sampai 0, ya sudah. Berarti kita cuma punya 2 persamaan ini aja nih. Ya, oke. Sekarang X dikali sama ini. Tandanya positif ya, selalu selang-seling plus min plus min plus min, begitu seterusnya kalau ada banyak ya. Berarti ini X dikali sama 1/3 gitu ya. Berarti ini jadi sama dengan ini kalau ini kali negatif. Nah, oke. Berarti ini jadi integral X akar 2x min 4 dx sama dengan, nah ini X dikali sama ini ya. Berarti X sama dengan X dikali 1/3 kali 2x min 4 pangkat 3/2. Maka jadi 1/3x dikali 2x min 4 pangkat 3/2. Kemudian 1 dikali sama 1/15 dikali 2x min 4 pangkat 5/2. Tandanya minus di sini. Berarti jadi min 1/15 ya dikali 2x min 4 pangkat 5/2 plus C. Jangan lupa. Nah, sama dengan 1/3. Nah, ini kan sama-sama ada 1/3 nih. Ini ada 1/3. Ini juga ada 1/3 kelipatannya kan. Kemudian di sini ada 2x min 4 pangkat 3/2. Di sini juga pasti otomatis ada 2x min 4 pangkat 3/2. Cuma di sini ada sisa. Sisanya apa? Sisanya adalah 2/2. Nah, 2/2 itu sama dengan 1. Nah, berarti sama dengan, itu dikali sama, nah ini kan 1/3 sama 2x min 4 pangkat 3/2. Yang belum ditulis apa? X kan? Berarti di sini X. Ya. Kemudian di sini 1/15. 1/3-nya udah dikeluarin. Berarti supaya dia supaya jadi 1/15 kurang berapa? Kurang 1/5, ya kan? Karena 1 kali 1, 1. 3 dikali 5, 15. Ya. Kemudian di sini 2x min 4. Tadi kan pangkatnya 2/2. 2/2 itu sama dengan 1 ya, plus C. Oke, berarti sama dengan 1/3 dikali 2x min 4 pangkat 3/2. Nah, ini kita kalikan ke dalam ya. Berarti jadi X sama X min 1/5 kali 2x jadi 2/5x. Terus min 1/5 dikali min 4 jadi plus 4/5 plus C.
Oke, berarti nih nanti di sininya X dikurangin 2/5, berarti ini kan 1 dikurangin 2/5, berarti 5/5. 5/5 dikurangin 2/5, 3/5. Ya, berarti sama dengan 1/3, 2X min 4 pangkat 3/2. Ya kan, tadi di sini 5 dikurangin 2, ya kan, 5/5 dikurangin 2/5, jadi 3/5X plus 4/5 plus C. Nah, berarti ini adalah hasil integralnya. Ya,